alaika. Saudaraku yang dirahmati Allah, baginda Nabi yang mulia ini, beliau pada saat duduk bersama dengan para sahabat, walaupun di dalam kenyataannya ada orang yang lebih tinggi daripada beliau, tapi pada saat mereka duduk di majelis, mereka sedang duduk bersama, pundak baginda Rasulullah Muhammad SAW selalu lebih tinggi daripada pundak yang lainnya. Dan baginda Nabi Muhammad SAW yang seumur hidup tidak pernah dihinggapi lalat, beliau juga mempunyai keajaiban, kemukjizatan yang sangat luar biasa. Ludah beliau bisa menyembuhkan orang sakit. Dan Nabi Muhammad SAW, saudara semua rahmati Allah, lebih mencintai kita daripada siapapun mencintai kita. Tidak ada sepanjang sejarah dikatakan bahwa ada Nabi yang lebih mencintai umatnya daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah ada kamusnya. Yang paling mencintai kita dibandingkan ibu kita, bapak kita, saudara kita, tetangga kita, kalah mereka semua cintanya daripada jika dibandingkan cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Maka sungguh sepertinya kaos seragam. Betul, ada seragam. Jadi ada beberapa seragam kita cetak. Dan ini mungkin yang terakhir ya, maksud yang udah dipakai kalau lagi. Bentar, Pantuga itu apa? Pantuga itu sebetulnya 813 Ustaz. Kita insya Allah kita kan bersama teman-teman yang nggak sendiri pasti ya pernah mengalami juga yang namanya banjir pas datang. Ini pengalaman ya. Jadi ada anak, ibunya sama anaknya nggak bisa keluar karena itu didorong banjir dari luar. Dia minta tolong, betul kita teman langsung dobrak dari luar. Kalau enggak dia di dalam rumah nggak bisa keluar. Akhirnya ada teman-teman sepakat pintu didobrak, langsung kita evakuasi itu daerah Begitu ya, Pondok Gede Permai itu ya. Iya. Itu berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, para pecinta Allah, para pecinta Rasulullah, dan para penyiar Baitullah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berjuta-juta, bermiliar-miliar kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat untuk kita semua, serta selawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, bicara mengenai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tidak akan pernah habisnya. Pada program Ramadan bersama Rasulullah yang dipersembahkan oleh Majelis Cinta Rasulullah dan disponsori oleh PT Armina Reka Perdana antara Anda dan Baitullah, kita bicara mengenai sosok manusia mulia ini. Tidak ada manusia yang bisa lolos ketika nanti mereka berada di alam kubur yang tidak ditanya tentang satu sosok yang paling mulia ini. Ketika sering orang berbicara, nanti setelah mati kita akan kemana? Pada proses nanti kita di alam barzah atau di alam kubur, salah satu pertanyaannya adalah bagaimana engkau mengenal sosok manusia mulia yang menjadi kekasih Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Saudaraku yang dirahmati Allah, baginda Nabi yang mulia ini, beliau pada saat duduk bersama dengan para sahabat, walaupun di dalam kenyataannya ada orang yang lebih tinggi daripada beliau, tapi pada saat mereka duduk di majelis, mereka sedang duduk bersama, pundak baginda Rasulullah Muhammad SAW selalu lebih tinggi daripada pundak yang lainnya. Dan baginda Nabi Muhammad SAW yang seumur hidup tidak pernah dihinggapi lalat, beliau juga mempunyai keajaiban, kemukjizatan yang sangat luar biasa.
ludah beliau bisa menyembuhkan orang sakit. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara semua rahmati Allah, lebih mencintai kita daripada siapapun mencintai kita. Tidak ada sepanjang sejarah dikatakan bahwa ada Nabi yang lebih mencintai umatnya daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah ada kamusnya. Yang paling mencintai kita dibandingkan ibu kita, bapak kita, saudara kita, tetangga kita, kalah mereka semua cintanya daripada jika dibandingkan cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka sungguh aneh ketika orang-orang yang benar-benar mencintai kita, lalu kita tidak pernah kenal siapa beliau. Kita tidak kenal siapa istri beliau, anak beliau, cucu beliau. Maka ini menjadi satu ironis. Maka di bulan Ramadan ini sengaja Ramadan bersama Rasulullah hadir di tengah-tengah saudaraku semua untuk memperkenalkan bagaimana keluarga beliau, istri beliau, cucu, anak beliau, pengorbanan beliau, cinta beliau kepada kita semua tanpa terkecuali. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini di Ramadan bersama Rasulullah, saya seperti biasa kehadiran tamu yang sangat luar biasa, badannya kekar, ganteng, tampan, dan ya kalau melihat track recordnya, rekam jejaknya, insya Allah semua yang dilakukan selalu baik-baik saja dan bermanfaat buat orang lain. Beliau mungkin sampaikan kepada saya, yang penting saya bermanfaat Pak Ustadz buat orang lain. Betul, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk sesamanya atau bermanfaat buat orang lain. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kita kenalan dulu dengan namanya Bapak Ahmad Kamal atau yang biasa dipanggil Bang Oyot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Oyot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Istri juga sehat ya? Sehat. Anak berapa sekarang? Anak 2, Ustaz. 2, nggak nambah lagi? Enggak. Istri? 1? Enggak ini lagi? Enggak. Oh enggak. Sang orang belum nanya udah dijawab enggak. Anak yang gede kelas berapa sekarang, Bang Oyot? Anak yang pertama belum udah rumah tangga, Ustaz. Oh ya? Udah pindah, udah pisah rumah. Yang kedua? Masih Udah ya? bujangan, masih belum kawin. Oh, masih Udah belum kerja, udah. belum nikah ya? Oke. Bang Oyot asli Betawi? Asli Betawi. Iya. Soalnya nyebutnya kawin gitu kan. Kalau orang Solo kan nyebutnya nikah ya. Oh iya. Sama. Gitu ya. Iya. Bang Oyot, apa namanya? Gimana puasa Ramadan ini dibandingkan dengan puasa yang lalu? Gimana rasanya? Puasa sekarang terasa ganjil, Ustaz, menurut saya. Terasa apa? Ganjil. Oh, ganjil. Biasa sekitar kita suara speaker sana kemari karena sepi sunyi gitu. Itu nggak rasa lain dari Tarawih nggak? Tarawih sekarang di rumah kalau Di rumah. Jadi imam dong di rumah. Iya, berdua sama istri aja. Oh, berdua sama istri. Oh, nggak istri nggak balikin, nggak istri nggak suruh imam gitu. Enggak. Oh, nggak boleh ya? Enggak boleh. Iya, pintar. Istri kalau lagi sholat sama tarawih sama istri, suratnya istri yang pesennya bilang suratnya yang panjang apa yang pendek? Suratnya yang pendek-pendek aja dah. Oh, gitu ya. Iya. Biar cepat selesai gitu ya. Selesai ya. Terus habis itu tadarus bareng gitu ya. Ada sebarang, cuma dia terkadang istri nyerah duluan, capek. Alhamdulillah. Bang ya, terima kasih banyak sudah bersedia hadir di tempat ini. Teman-teman sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, beliau ini sibuknya luar biasa. Jadi kru kami untuk nyari waktunya, aduh susah. Tapi alhamdulillah ini sesuatu kehormatan buat kita semua, buat Ramadan bersama Rasulullah. Bang ya, saya dari tadi ngelihat itu di meja itu alat apaan itu? Ini kebetulan ini. Ya coba dipegang liatin apa itu? Ini alat komunikasi, Ustaz, ini. Oh. Namanya HT. Ini juga anggota juga. Anggota. Maksudnya ABRI atau TNI bukan? Enggak, kita Terus yang megang beginian. Kebanyakan orang pos, orang security, terus ada juga orang-orang Denmas gitu. Jadi Bang Oyot profesinya sekarang ini? Profesi security. Oke, tapi ini sih badannya. Tapi rekam jejak saya membaca di artikel beberapa teman-teman yang masuk kemarin katanya memang aktif di lingkungan gitu ya. Tapi jangan dijawab dulu. Saya masih penasaran satu hal. Itu kaos itu sepertinya kaos seragam. Kebetulan ini seragam. Jadi ada beberapa seragam kita cetak dan ini mungkin yang terakhir ya, maksud yang udah sering dipakai kalau lagi. Sebentar, Pantuga itu apa?
Pantugan sebetulnya 813 Ustaz. Apalagi itu? Nama frekuensi itu, nama frekuensi kita 813, jadi singkat Pantugan. Frekuensi dari radio ini maksudnya? Ya. Oh, namanya 813. Ya. Kalau Pantuga itu memang nama dari komunitasnya Betul. Bang Oyot? Ya. Komunitas lingkungan? Bukan? Komunitas, ya banyak kan ya orang-orang ya seperti security yang pakai atau misalkan maksudnya di ini, apa namanya? Apa namanya ini? HT. HT. Iya. Jadi bisa bahasa udara dong ya? Bisa bahasa udara Oh, ya? sedikit ya. Oke, kalau standby apa? Solo Bandung. Solo? Solo Bandung. Oh gitu. Kalau lagi makan? Makan ya isi lambung. Apa? Isi lambung. Oh, ngisi lambung. Ngisi lambung tengah. Oke, kalau ada pencuri? Oh itu. Hati-hati, waspada. Gitu. Taruna gitu. Oh, taruna. Ada anak kijang masuk Iya. taruna gitu. Oh, anak kijang? Iya. Berarti maling itu anak kijang? Ya. Kalau anak kerbau? Ada kerbau nggak ada bahasa. Oh, nggak ada ya? Ada apa aja itu? Saya pengen tahu lebih banyak tuh. Kita kebetulan pakai pancar ulang, Ustaz. Enggak, maksudnya itu tadi apa? Taruna, berita, terus apa tadi? Ada 86. 86 ya baik, suasana bagus gitu, baik. Oke, kalau 87? 87 ya 87 kan, jadi disampaikan gitu. Oh, 88? 88 salah. Nggak ada, Ustaz. 815 ada. Apa itu? 815 itu udara apa? Oh, cuaca. Ya. Oh, pinter ya. Sedikit. Pinter. Kalau istri? Istri Bahasa hatinya? Bahasa hatinya sampingan, ada lampiran. Gitu. Oh, sampingan. Ya. Kalau bahasa oradinya, apa lupa. Bagus ya? Iya. Gitu. Bang Oyot, Yep. Bang Oyot ketika jadi security, Bang nggak ada rasa takut kalau jaga malam hari gitu? Ya rasa takut sih pasti ada saja. Yang pasti kita modalnya melek malam aja gitu. Oh, melek malam. Kalau jam-jam rawan kita standby penuh gitu. Ya. Apalagi sekarang nih ya. Apalagi mohon maaf sekarang. ya. Iya. Saya ngelihat begitu berita di TV, Bang Oyot, ada yang, aduh, Miris ya. miris saya. Tapi mudah-mudahan nggak ada ya, Bang Oyot selamat terus ya. Insya Allah. Istri dukung ya. Dukung, Insya Allah. Bang Oyot, Ya. katanya nih pada saat ada bencana alam, kemudian ada banjir, Ya. kemudian gempa bumi atau banjir bandang di sekitar daerahnya Bang Oyot, Bekasi dan sekitarnya, katanya selalu berada di garis paling depan dalam membantu mereka. Bagaimana itu? Ya, betul Ustaz. Jadi ada beberapa waktu itu banjir pertama itu banjir nasional 2017 nggak salah ya. Itu kita standby di Pondok Gede Permai. Pondok Indah Permai. Pondok Gede Permai sana. Jadi kita Yang sering biasa disingkat dengan PGP, PGP, yang selalu keluar di TV itu ya. Iya betul. Itu kan tinggi Bang Oyot. Kita bikin posko di situ. Jadi orang-orang sekitarnya itu menyalurkan sembako misalkan pakai layak bekas itu kita nampung, terus kita berikan ke yang butuh ke korban banjir itu. Nggak takut ini, kelelep, nggak takut sakit. Kebetulan orang-orang kita nih di Pantuga itu udah nggak hanya lagi Ustaz kalau masalah banjir ya, karena memang udah apalah situasi banjir gitu. Udah paham ya? Paham. Jadi titik-titik banjir itu di mana sudah hafal juga ya? Kedua, kalau kemarin kita nggak terjun karena emang bukan ukuran kita. Kalau yang kemarin tuh yang kemarin ke Nasio, terakhir 2000 berapa? Ya? Nasio itu nama komplek. Iya, kebetulan kan langganan banjir. Oke. Nah, kita terjun ke sana. Nasio itu sebentar, pemirsa kan ini kan ya nonton dari Aceh sampai Papua kan. Iya. Kalau Bang Oyot sebut Nasio merek TV atau apa kan gitu kan. Jadi perumahan di daerah di Kota Bekasi gitu ya. Iya, di sini Oke. di Kompleks sana. Itu langganan banjir. Langganan banjir ya. Bang Oyot, pada saat melakukan rescue gitu Ya. di bencana alam, Ya. apa yang paling berkesan? Paling berkesan ya suka dukanya pasti ya. Iya. Iya, pastinya kita insya Allah kita kan bersama teman-teman yang nggak sendiri pasti ya pernah mengalami juga yang namanya banjir pas datang itu pengalaman ya. Jadi ada anak ibunya sama anaknya nggak bisa keluar karena itu pintu didorong banjir dari luar. Dia minta tolong, kebetulan kita teman langsung dobrak dari luar. Kalau enggak dia di dalam rumah nggak bisa keluar gitu. Akhirnya?
ada teman-teman sepakat itu pintu didobrak, Hah? langsung itu kita evakuasi. Itu daerah PGP waktu itu. Oh iya, Pondok Gede Permai itu ya. Iya. Itu berapa tingginya banjir itu? Ketika dobrak pintu Waktu itu menyelamatkan. Menyelamatkan siapa tadi? Ibu sama anak perempuan? Iya. Oke. Berapa tinggi itu? Itu baru datang air itu sekitar baru setengah meter loh saat itu. Oh, baru setengah meter. Ya, karena kan dapat infonya, kebetulan ada anggota juga di Pantuga yang tinggalnya di sana. Gitu, jadi infonya dari dia kita langsung merapat ke sana. Oke. Kalau yang nggak sukanya apa? Itu kan sukanya, dukanya apa nih? Ya, Dimarahin istri? enggak juga. Oh, enggak juga ya? Iya, ya, Istri tinggal mulu gitu. Ya ada aja Pak. Apa yang paling nggak enak gitu? Semuanya enak sebenarnya kalau dukanya di sana. Alasannya apa sih Bang Oyot? Ngapain sih ke tempat banjir? Ngapain sih bantu-bantu? Toh mereka juga punya saudara, ada pemerintah, ada perangkat desa. Ngapain kita ke sana? Karena memang Pantuga itu backgroundnya ya sosial kita saat. Oke. Iya, kita nggak usah ini. Tuan orang menyalurkan, kita sebagai media gitu bawa ke sana gitu. Ya termasuk Pantuga itu jumlah anggotanya ada berapa sekarang? dulu hampir 100 lebih Ustaz. Hampir 200 kali ya. Karena memang sekarang itu teman-teman masing-masing wilayah punya ibarat katanya pemancar sendiri gitu. Jadi masing-masing punya Twitter. Jadi mereka bikin komunitas sendiri, tapi alhamdulillah sih masih 100 masih ada sampai sekarang. 100 masih ada? Masih ada ya. Kalau profesi Ustadz boleh nggak gabung di Pantuga? Iya kenapa enggak? Tapi banyak kan sih jarang. Ini kayaknya ngomongnya pemirsa kayaknya kesannya kita Ustadz nggak boleh gitu, dibilang Ustadz nggak bisa renang. Bukan, jadi Nah, beda Ustadz pasnya. Kalau kita kan orang malam terkadang kesannya ngomongnya lantur gitu, ada separuh joroknya yang namanya kita daripada. Oh gitu ya? Iya, kalau Ustadz memang harus diakui ya kalau di lapangan tuh ngomong ngomong apa tadi? ngomongnya ya sih. Iya. Datang dari jam 1 ke pagi itu kan. Oke. Daripada kita tidur dengan kalau kata orang Mutawi kan ngecom gitu. Ngecom Gitu. Yang ngomong mulu gitu. Oh gitu ngomong mulu. Oke. Nah, Bang Oyot, ini kalau sudah bantu nih di banjir BGP atau di Nasio atau dimanapun bawa beras, nyelamatkan ibu-ibu, nyelamatkan anaknya, udah berhasil. Apa yang dirasakan? Ya kita punya kebanggaan sendiri terutama kita sebagai Pantuga gitu ya, memang backgroundnya sosial, tapi kita punya kebanggaannya sendiri. Gitu. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin. Ya. Dapat bayaran nggak kalau gitu? Oh, enggak, malah kita yang kita sebutkan misalkan kita evakuasi ke sana pakai motor ya itu otomatis bensin sendiri gitu. Ya termasuk di sini juga pernah. Jadi memang nggak ada bayaran ya? Enggak. Bensin beli sendiri, makan beli sendiri ya? Iya, itu kan paguyuban biasanya kita kerjasamanya sosial. Ya memang harus begitu sih. Insya Allah. Coba kalau orang seperti Bang Oyot semua ya. Ya, sebenarnya sih kalau di Pantuga itu punya niat yang sama Ustaz ya. Iya, jadi kita memang terdiri dari orang-orang. Ya taruh misalkan. Apakah semua anggota Pantuga itu tim security? Enggak juga. Oh enggak. Ada sebagian ada yang apa aja profesi mereka? Ada pengusaha ada. Ada kerja di Pemkot sana ada. Ya, tukang bubur juga ada. Tukang bubur ada kayaknya kalau gitu nih. Oh ada. Kalau di sini ada. Oh iya. Tuh, ya tukang bubur. Gitu. Jadi Bang Oyot, ketika kita bicara mengenai masalah sosial, kadang bertolak belakang, mohon maaf, dengan keluarga. Kan ada tuh orang yang apa ngapain sih ke sono-sono terus, urusan rumah nggak pernah nggak berselisih paham dengan istri atau anak? Pernah sih, cuman terkadang karena emang istri sama-sama satu di dalamnya gitu, maksudnya di Pantuga. Jadi itu nggak ada permasalahan, biasa aja. Yang penting pas lagi libur kerja gitu. Iya. Jadi Bang Oyot, yang menjadi pengalaman dari Bang Oyot yang disampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah, itu garis besarnya sebetulnya sama dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau itu kalau sudah urusan sosial enggak hitung-hitung. Siap. Jadi Nabi itu kalau habis perang di Bang Oyot dapat namanya ghanimah.
pernah pada saat ghanimah itu harta rampasan perang, ya kan, yang rampasan perang itu kan memang ininya Nabi, nggak dibawa pulang, dibagiin aja sama orang-orang. Nabi kalau udah urusan sosial seperti itu, maka Allah itu maha peduli, Allah itu maha menolong, Allah itu maha mendamaikan. Jadi Bang Oyot tadi kan saya tanya, Bang Oyot gimana sih ketika kita memberikan pertolongan kepada orang? Tadi menyelamatkan ibu yang sedang kebanjiran, anak yang sedang kebanjiran, walaupun pintunya harus didobrak, ada perasaan puas gitu kan? Ada perasaan senang yang kita tidak bisa mengungkapkan, betul nggak? Betul. Nah, kenapa seperti itu? Jawabannya adalah karena pada saat posisi itu, Bang Oyot sedang mendekat kepada Allah yang Maha Menolong. Ketika kita mendamaikan orang, kita lagi mendekat kepada Allah yang Maha Mendamaikan. Ketika kita membantu orang, kita senang. Cuma tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, kita, ruh kita, jasad kita, jiwa kita, hati kita, semuanya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semakin Bang Oyot semakin banyak membantu orang lain, semakin peduli sama orang lain, semakin banyak untuk memberikan pertolongan orang lain, maka yang diketemukan adalah sebuah kedamaian dan kebahagiaan. Dirasakan gitu kan? Dirasakan banget. Termasuk istri juga merasakan kan? Iya. Kadang ketika harus sakit ternyata Allah kasih sehat. Jadi jangan pernah kita pegawai sosial, kita berbuat baik kepada sosial, jangan pernah mulut kita mengatakan kita nggak dapat apa-apa. Ya. Salah itu Bang Oyot ya. Salah gitu. Nah, terus saya ingin tahu lebih lanjut. Ya. Ketika Bang Oyot memakai kaos Pantuga seperti ini apakah hanya dipakai untuk kegiatan atau untuk dipakai jalan, atau pas ke studio ini, atau memang sengaja pakai kaos Pantuga atau? Ya, bagi saya ini kebanggaan tersendiri ya Ustaz ya. Ya, mungkin ini dicetaknya waktu kita ulang tahun ke-12 kalau nggak salah itu. Jadi kita pergi ke suatu tempat. Ini sudah umur keberapa Pantuga? 15 tahun besok. Oh ya? Agustus ya. Berarti kaos ini sudah 3 tahun ya? Belum? Ini ulang tahun keberapa? 12? 12 kalau nggak salah. Oh iya 12. Ya. Terus ada pernah berselisih paham di antara sama-sama anggota Pantuga? Ya, untuk paling hal-hal kecil aja Ustaz, nggak salah paham aja gitu, nggak ada masalah. Gitu, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Tapi nggak pernah adu fisik segala macam? Nggak ada. Gitu. Bang Oyot ketika itu saya pernah lihat laporan dari kru saya, pernah bagiin nasi bungkus, nasi kotak di jalan-jalan sama temennya, namanya siapa itu, Pak Yogi ya? Oh, iya. Nah, kenapa sih harus bagi-bagi di jalan? Ya, kita betul itu ada Pak Yogi juga yang ngajak saya. Kita senang aja gitu kalau Seneng ya? Iya. Kalau nanti saya punya 200 box, saya kontak Bang Oyot bagiin di jalan-jalan, siap? Siap. Serius? Kita kan udah pernah dulu. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jadi beliau ini salah satu kepiawaiannya adalah mobilisasi dalam bidang pembagian distrik sembako, kemudian nasi kotak, nasi bungkus, minuman. Ini orang kalau kata orang nggak punya puser. Apa itu nggak punya puser? Kagak ada capeknya gitu ya. Kagak ada capeknya. Nah, saya ingin lebih Bang Oyot, satu pertanyaan. Mungkin Bang Oyot kan jadi security. Ya. Ya kan? Ya. Kemudian nanti aksi sosial. Terus namanya security itu kan begadang terus. Apa fisiknya nggak drop? Apa rahasianya biar tetap sehat? Ya pasti kan sip-sipan Ustaz kalau security kan ya. Itu kita pas lagi libur. Tapi untuk fisik insya Allah masih bertahan. Olahraganya apa? Olahraganya kalau di waktu pasti jalan aja jalan. Kebetulan ada program 2 minggu sekali itu di Pantuga itu jalan apa? Jalan ngungkuk pagi, jalan sehat itu. Apa tadi? Ngungkuk, bahasa Ngungkuk Betawi apa? ngungkuk gitu. Jalan sehat. Emang asli Betawi ya? Asli dia. Dari mana? Dari belakang. Bojongsari. Belakang. Oh, di studio di Bojongsari. Oh, Bojongsari. Iya. Kali katanya sih kalau orang Betawi itu banyak tanah, betul ya? Bang Oyot tanahnya berapa? Dulu cuma. Hah? Dulu ya? Iya, Oh, sekarang sudah enggak ya? Emang dari orang tua kan.
Oh gitu. Tapi apapun itu tetap minta sama Allah yang penting sehat. Amin, ya. Ngapain banyak duit kalau kita sakit? Iya. Habis biaya buat di rumah sakit. Itu kan kalau bisa kaya, sehat, istrinya cantik, anaknya banyak, apa-apa kecukupan gitu. Gitu ya. Jadi biar hidupnya lebih berkah. Terus terakhir saya mau bicara, saya mau tanya sama Bang Oyot. Bang Oyot, masjid kondisi seperti ini di masjidnya Bang Oyot bagaimana? Untuk saat ini kayaknya nggak ada sholat jamaah, Ustaz. Jadi memang dilarang. 5 kali nggak ada? Mungkin 1-2 sih ada. Ya. Biasakan 3 sub, paling 1 sub gitu. Saya sendiri udah jarang masjid. Karena memang ini ya, corona ini ya. Corona, ya. Gitu. Nah, sekarang Bang Oyot puasanya terus. Alhamdulillah Ya. Alhamdulillah. Jadi pada saat nanti Bang Oyot melaksanakan tugas, entah menjadi security, entah menjadi nanti berjalan untuk aksi sosial, jangan pernah lupa awali dan niatkan semuanya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nyesek Bang Oyot kalau kita bicara mengenai masalah duit, kalau kita nyari duit nyesek. Niatan, kalau niatnya udah cari duit, dia dapatnya sedikit, dia kecewa. Iya. Dia niatnya cari duit, dapatnya sedikit, dia sedih. Tapi kalau niatnya ibadah sama Allah, ibadahnya dapat, dunianya dapat, cinta sama Allahnya dapat. Kalau Allah sudah cinta, kita mau minta apa aja dikasih, gitu. Ustadz itu juga nggak punya pekerjaan, tugasnya cuma ngomong aja. Yang penting bersyukur. Itu. Jadi Bang Oyot kayak begitu. Jadi nanti harapannya Bang Oyot setelah keluar dari studio ini nanti bisa memberikan satu pencerahan kepada teman-teman yang ada di Pantuga melalui jaringan HT bahwa habis hadir di program Ramadan bersama Rasulullah, kemudian nanti sampaikan, insya Allah juga akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nanti pada saat ini tayang, bantu biar lihat ini loh pembicaraannya seperti ini gitu. Nah, seandainya istri melihat tayangan ini, apa yang mau disampaikan? Tuh, lihat kamera, sampaikan sama istri sama anak-anak. Ya, mudah-mudahan jadi motivasi, Ustaz. Iya. Hadapnya ke kamera aja, jangan ke saya. Istrinya ada di sini. Ya, tingkatkan ibadah, puasanya jangan bolong. Gitu ya. Itu aja pesan. Nah, buat teman-teman Patuga? Buat teman-teman Patuga, eksis selalu. Ya, salamnya apa kalau Patuga? Patuga luar biasa. Oh, mantap. Iya. Sudah? Saudara. Iya, jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, ada kalanya memang tersenyum itu memberikan satu energi positif kepada kita. Marah memberikan energi yang negatif kepada kita. Maka ketika orang sering marah-marah, maka akan ada banyak energi negatif yang terkumpul di dalam tubuhnya, sehingga dia akan mudah terjerumus ke dalam bisikan dan godaan setan yang terkutuk. Tapi apabila senyuman, kemudian sapaan yang baik-baik memberikan energi positif kepada kita, semakin kita berbuat baik, semakin kita banyak energi positifnya, akan semakin baik pula hati dan jiwa kita. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Mari semuanya tanpa terkecuali, Fauzi Ihsan mengajak kepada semuanya, kita gunakan sisa hidup ini untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk menolong orang lain, membantu orang lain, peduli dengan orang lain, seolah-olah apa yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan kembali kepada kita. Siapa yang berbuat baik, kebaikannya akan kembali kepada dia. Siapa yang berbuat jahat, dia akan kembali kepada orang tersebut. Maka khairun nas anfa'ahum linnas. Terima kasih banyak atensinya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali. Saya Fauzi Ihsan beserta segenap kru yang bertugas pada kesempatan kali ini mengucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu lagi di Ramadan bersama Rasulullah pada episode yang akan datang. Jangan lupa program Ramadan bersama Rasulullah ditayangkan setiap hari di channel YouTube Fauzi Ihsan. Jangan lupa juga semua program yang semua pendapatan ataupun hasil yang didapatkan dari program ini semuanya akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, anak yatim, fakir miskin, dan kaum duafa. Jadi jangan lupa bantu kami untuk share, like, dan komen.
Fauzi Ihsan beserta segenap kru mengucapkan wa'alfu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.